Saudara dan saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pada hari ini Yesus ditempatkan dalam situasi yang amat sulit. Di satu sisi, segala milik orang Israel adalah milik Allah. Dengan membayar pajak kepada kaisar berarti menghina Allah. Itu konsep pada waktu itu. Di sisi lain, tidak bayar pajak berarti dianggap penghasut yang menentang kuasa kaisar. Namun secara tak terduga, Yesus berkata, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mari kita mencoba merenungkan arti jawaban ini untuk kita kaitkan dengan peristiwa kemerdekaan yang kita rayakan pada hari ini. Yang pertama, hak Allah. Yesus tahu orang-orang yang bertanya kepadanya, terutama orang-orang Herodian, adalah nasionalis sejati. Namun Yesus juga tahu mereka adalah hamba uang. Mereka tidak mau membayar pajak bukan karena tidak mau menghina Allah. Di balik semuanya itu, mereka sebenarnya tidak suka kehilangan uang. Rasa agama hanya dalih belaka. Mereka lebih memikirkan uang daripada memikirkan Allah. Padahal Allah punya hak untuk meminta sesuatu dari manusia. Dalam kitab Mika bab 6 ayat 8 dikatakan demikian. Apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati, juga takut akan Tuhan. Itu berarti mengabdi Allah disandingkan dengan hidup secara adil, setia, dan rendah hati. Hak Allah bukan pertama-tama pada uang dan harta benda, tetapi pada ketaatan. Lalu apa gunanya uang dalam ibadat? Saya ingin menjelaskan secara singkat, moga-moga jelas. Kolekte MKK rata-rata per tahun 6M per tahun ya. 25% untuk karya PSE. 5% untuk orang muda Katolik. 40% disetor ke KAJ. Sisanya 30% untuk operasional. Artinya yang bisa dikelola untuk operasional selain PSE dan OMK tadi kurang lebih sekitar 1,5 M. Kira-kira uang itu besar atau kecil? Ya tergantunglah. Tetapi di MKK ini gaji pegawai saja sudah 1,8 M. 1 tahun gaji pegawai. Kalau tidak ada sumbangan di form hijau, berarti sebenarnya gereja MKK itu goyang. Sebenarnya. Apa yang bisa kita maknai dari sini? Uang persembahan pada Allah dalam ibadat selalu dikelola sedemikian rupa agar umat Allah bisa menemukan Allah dalam aktivitas rohaninya yang dilakukan dalam setiap hidupnya. Maka ini menjadi penting untuk disadari. Seringkali banyak orang tidak mengerti akan hal ini. Sehingga kemudian saya juga menemukan kalau di MKK dia tidak mau kolektor. Itu ada juga. Kalau di gereja lain baru mau. Atau bisa jadi orang kemudian menuntut. Wah, saya ini sudah kolektor demikian. Tapi apa untuk kami? Padahal kalau kita melihat secara detail,
segala sesuatunya selalu dipakai, dikelola agar umat Allah itu menemukan Allah dalam aktivitasnya. Dan melihat persentase yang kita temukan tadi, ternyata itu sebenarnya tidak mudah untuk diatur. Yang kedua, hak kaisar. Sekarang mari kita melihat tentang kewajiban kepada negara. Pajak negara adalah ekspresi otomatis dalam pengabdian kepada Allah. Kita hidup tidak pernah bisa sendiri. Dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 8 ditulis, tidak baik manusia seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka dengan kata-kata ini berarti tanpa kamu aku tidak mungkin ada. Sama juga tanpa Romo umat tidak ada, dan tanpa umat seorang Romo itu percuma ada. Maka sebenarnya di situ terjadi suatu relasi yang saling menolong. Juga demikian dengan Anda. Memangnya kalau hidup suami istri itu kenapa Anda bertengkar terus Anda lupa? Tanpa istri suami itu enggak ada gunanya. Dan tanpa suami istri itu enggak ada gunanya juga. Kecuali Anda pilih hidup sendiri. Jadi ini peringatan juga untuk para suami supaya bisa saling menolong. Kalau suaminya itu jalannya susah, jangan jalan buru-buru. Kalau suaminya itu jalan cepat, istrinya juga belajar jalan cepat. Artinya seimbang begitu supaya di situ terdapat saling menolong. Oleh karena itu membayar pajak kepada negara adalah bentuk rasa syukur kepada Allah yang memberikan penolong. Hatinya kemudian lantas digerakkan untuk menolong sesama. Dari situ seseorang tak menganggap uang sebagai miliknya sendiri. Ini yang menjadi catatan paling penting dalam seluruh konteks kitab suci yang kita temukan. Bahwa uang yang ada pada kita sebenarnya bukan pertama-tama milik kita sendiri. Manakala hal itu tak terjadi, seseorang akan menjadi hamba uang sehingga menjadi seorang yang lalim. Ketika kelaliman terjadi, yang adil tidak pernah ada. Akibatnya hakikat manusia untuk menolong tadi itu akan menjadi sirna. Dan ketika manusia tak pernah bisa menolong, sebenarnya dia bukanlah manusia yang sesungguhnya. Karena hakikat manusia adalah menolong. Ketika tidak menolong, dia bukanlah manusia yang sejati. Sekarang mari kita masuk kepada poin yang ketiga tentang hidup merdeka. Teks kitab suci hari ini dibaca pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan uraian poin pertama dan kedua tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Manusia dicipta oleh Allah dengan kehendak bebas. Tujuannya satu, agar manusia hidup bahagia. Hanya dalam kebebasan manusia akan bahagia. Namun sejak berdosa manusia dijajah oleh setan dan menjadi hamba dosa. Pusat hidup tidak lagi Allah, tetapi diri sendiri yang terbelenggu oleh keinginan jahat. Oleh karena itu Yesus menolong kita agar terbebas dari belenggu tersebut. Sehingga kita bisa memandang perkara-perkara duniawi ini dalam kaitan dengan perkara surgawi. Dengan demikian, kita yang telah dimerdekakan oleh Yesus diutus juga untuk memerdekakan sesama. Dalam konteks kemerdekaan hari ini, cara paling sederhana agar bisa membuat orang lain merdeka adalah memberikan apa yang wajib bagi Allah dan memberikan juga apa yang wajib bagi negara. Semoga dengan cara ini, dengan peristiwa ini, cara mengisi kemerdekaan itu bukan lagi dengan lomba makan kerupuk. Bukan lagi lomba kostum-kostuman. Bukan juga untuk panjat pinang atau baris berbaris. Tetapi
yang paling penting dalam mengisi kemerdekaan adalah berani berlaku adil bagi sesama. Dan untuk bisa berlaku adil, maka kita wajib memberikan apa yang menjadi hak Allah dan wajib memberikan pula apa yang bagi negara itu dimintakan. Mari kita heningkan diri sejenak agar kita berproses di dalam hidup ini menuju kepada cinta kasih yang berkeadilan. Tuhan memberkati.